Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafa Muhammad Akbar. Di sini saya akan melanjutkan lembar kerja 2. Nah, untuk materinya kita masuk ke materi yang ke-6 teman-teman, yaitu text editor. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang akan kita implementasikan di sistem operasi, itu sistem operasi Debian 13 yang sudah kita install kemarin ya teman-teman. Nah, lanjut ke instruksi yang pertama, itu buatkan file ekstensi .html di mana isinya menggambarkan profil pribadi. Oke, langsung saja kita ke sistem operasinya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat file HTML-nya teman-teman. Kita coba lihat. Oke, kita perbesar saja. Nah, ini adalah profil seseorang yang bernama Excel ya teman-teman. Di sini juga ada lengkap, ada tentang Excel, keahlian, portofolio, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perintah kedua saja, atau instruksi kedua. Lalu edit profil tersebut dengan menambahkan gelar pada nama Anda dan rubah hobi Anda dengan perintah nano profil.html. Ini adalah nama filenya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke terminal. Kita tekan super user terlebih dahulu untuk masuk. Sini masuk ke foldernya teman-teman, jangan lupa. Oke, kita ketikkan perintah yang tadi, nano nama file kalian masing-masing. Sini saya filenya bernama profil.html. Kita masuk. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah where is terlebih dahulu teman-teman. Nah, dengan Ctrl F ya teman-teman, yang tanda panah ke atas ini adalah kontrol. Nah, where is itu gunanya untuk mengedit mana yang akan kalian edit gitu teman-teman. Misalnya kita Excel. Nah, maka ini adalah nama yang akan kita edit. Selanjutnya kita replace. Untuk menggantinya teman-teman, itu kontrol garis miring. Nah, kita enter. Nah, replace with apa teman-teman? Replace dengan apa? Oke, kita ganti dengan, sini saya memakai gelar SPD saja teman-teman. SPD. Oke, selanjutnya kita enter lagi, terus Alt ya teman-teman. Oke, untuk menyimpannya di file HTML-nya, untuk cara menyimpan di file HTML-nya dengan cara Ctrl O teman-teman, atau write out. Oke, nah ini ya teman-teman, ini adalah nama file yang tadi. Kita enter saja. Nah, ini udah teman-teman, kita exit saja. Oke, nah terus kita lihat perbedaannya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita edit namanya itu Excel saja teman-teman, karena memang sebelum kita edit namanya Excel. Nah, sesudah kita edit namanya berubah teman-teman, jadi ada gelarnya, itu SPD. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk
mengubah nama yang tadinya Excel saja menjadi Excel SPD. Oke, kita lanjut ke instruksi yang ketiga, yaitu coba baca file tersebut dengan perintah cat. Oke, kita coba cat profil HTML. Nah, perbedaan cat dengan nano itu, kalau nano itu untuk mengedit teman-teman. Nah, kalau cat itu untuk mengecek teman-teman, atau melihat saja, tidak bisa diedit. Jadi kita di sini hanya bisa melihat atau mengeceknya saja teman-teman kalau dengan perintah cat terus profil HTML. Kita lanjut ke instruksi yang keempat. Coba baca file tersebut dengan perintah head. Berfungsi untuk menampilkan bagian awal atau paling atas dari sebuah file teks secara default. Jika dijalankan tanpa parameter tambahan, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Oke, kita langsung saja praktekkan teman-teman. Ketikkan perintah head lalu profil HTML. Nah, di sini akan menampilkan 10 baris pertama ya teman-teman. Sama seperti dengan penjelasan yang tadi ya. Sama, di sini ada 10. Oke, selanjutnya untuk perintah yang kelima. Coba baca file tersebut dengan perintah tail. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan bagian akhir atau paling bawah dari sebuah file. Secara default akan menampilkan 10 baris terakhir. Nah, jika tadi 10 baris pertama, nah ini adalah 10 baris terakhir ya teman-teman. Kita ketikkan perintahnya detail profil HTML. Nah, di sini juga ada 10 baris terakhir ya teman-teman. Sama seperti tadi. Oke, selanjutnya untuk perintah yang keenam, coba baca file tersebut dengan perintah head -n 5. Menampilkan secara spesifik 5 baris pertama dari sebuah file. Kita bisa mengganti angka 5 dengan jumlah baris berapapun yang Anda butuhkan. Misalnya head -n 20. Nah, ini juga bisa jika angkanya itu 10, 30 dan seterusnya teman-teman. Bisa disesuaikan. Oke, kita coba Ctrl R dahulu teman-teman. Lalu head -n 5. Nama filenya teman-teman jangan lupa. Nah, di sini akan menampilkan 5 baris ya teman-teman, sesuai dengan perintah. Oke, kita lanjut. Untuk perintah ketujuh, coba baca file tersebut dengan perintah tile-f. Menampilkan baris terakhir file dan akan terus memantaunya secara real time. Huruf F singkatan dari follow. Oke, kita langsung saja masuk ke terminalnya teman-teman. Kita ketikkan tile-f. Jangan lupa nama filenya ya teman-teman. Nah, untuk perintah tile-f di sini akan tertampil ya teman-teman. Untuk file-file terbaru yang kita masukkan, kita bisa mengecek di sini ya teman-teman, tile-f. Apapun itu yang kita masukkan, kita bisa melihatnya di tile-f. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, itu nomor 8. Coba baca file tersebut dengan perintah more. Digunakan untuk isi file yang sangat panjang, satu layar demi satu layar. Anda menekan tombol spasi untuk pindah ke halaman selanjutnya. Nah, kita
Kita coba Ctrl L, lalu kita ketikkan more, lalu nama filenya teman-teman. Oke. Nah, ini akan tertampil secara panjang ya teman-teman, sesuai dengan penjelasan yang tadi ada di LK. Kita spasi saja untuk scrollnya ke halaman selanjutnya. Kita lanjut ke instruksi yang ke nomor 9, itu coba baca file tersebut dengan perintah less. Perintah ini memungkinkan kita membaca file teks per layar dan bisa kita gulir ke bawah maupun ke atas. Oke, jika tadi kita scrollnya dengan cara spasi ya teman-teman, kita di sini bisa menggulirnya teman-teman dengan perintah less. Lalu nama file kalian. Nah, ini bisa digulir ya teman-teman, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Oke, begini teman-teman hasilnya. Kita lanjut saja. Nah, untuk instruksi selanjutnya itu nomor 10, kita menyimpan output normal atau stdout ke file baru dengan tanda panah dengan nama file data terus nama kita .txt. Nah, tanda panah ini untuk mengarahkan atau menambahkan teks atau stdout ke dalam sebuah file. Nah, jadi teman-teman, std itu terbagi menjadi 3, yaitu stdin, stdout, dan juga stdr. Nah, untuk stdin adalah perintah yang biasanya kita perintahkan teman-teman, atau yang kita ketik. Kemudian jika perintah tersebut benar dan keluar hasilnya, nah hasilnya tersebut itu adalah stdout. Nah, kemudian ada juga yang namanya stdr. Stdr itu adalah jika kita mengkonfigurasi stdin kemudian salah dan terjadi error, itu yang dinamakan stdr teman-teman. Berarti kita akan menyimpan output atau stdout dari sebuah stdin ke dalam sebuah file dengan nama filenya itu data nama kita .txt. Oke, di sini kita akan membuat filenya terlebih dahulu ya teman-teman. Touch, lalu data, nama saya itu Rafa .txt ya teman-teman. Oke, kita cek. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, misalkan kita konfigurasi di sini stdin, lalu kita masukkan stdout tersebut ke data yang sudah kita buat teman-teman, atau hasil dari head tersebut kita masukkan ke data min nama Anda. Oke, kita coba saja head nama file yang ingin dipindahkan teman-teman, profile, lalu tanda panah. Nah, kita ketikkan nama file yang tadi sudah kita buat atau nama file yang ingin kita tambahkan hasil dari profile.html tersebut ke dalam file data rafa.txt. Nah, biasanya itu akan langsung tertampil teman-teman hasilnya. Nah, kenapa tidak tertampil? Karena hasilnya itu kita masukkan ke dalam file ini teman-teman, atau file data min rafa.txt. Nah, kita akan coba melihatnya teman-teman dengan cara cat, lalu nama file tersebut teman-teman itu data. Nah, ini adalah hasil dari head ini teman-teman, head profile.html.
Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini menambahkan output tanpa menimpa pada file sebelumnya dengan tanda panah 2 ini, teman. Tanda panah 2 ini fungsinya itu mengarahkan atau menambahkan teks atau stdout ke dalam file, tetapi menambahkan datanya di baris paling bawah. Nah, kita akan coba, teman-teman. Kita akan coba perintah yang lain terlebih dahulu, teman-teman. Ngecek tel, lalu file. Nah, kita cek cap. Nah, hasil dari head sebelumnya itu tertimpa oleh hasil dari tel min f, teman-teman. Jika kalian menambahkan garis panahnya cuma satu. Jadi hasil dari head sebelumnya di sini sudah tidak ada, teman-teman, atau tertimpa. Nah, untuk agar tidak tertimpa atau tidak menumpuk, kita menggunakan perintah seperti yang tadi ya, teman-teman. Menggunakan ininya tanda panahnya 2. Oke, kita coba. Kita masukkan terlebih dahulu head yang tadi ya, teman-teman, karena tadi sudah tertimpa, harus dimasukkan lagi. Oke, lalu kita tambahkan tel profile. Nah, ini tanda panahnya 2, teman-teman, agar tidak tertimpa. Oke, kita cek ya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari head, teman-teman. Dari sini nyampe sini, sampai sini adalah hasil dari head ya, teman-teman. Nah, untuk dari sini sampai sini adalah hasil dari tail, teman-teman. Jadi filenya itu tidak tertumpuk, teman-teman, tetapi menambahkan file yang baru di bawah file yang lama, teman-teman. Jadi tidak tertumpuk. Nah, mungkin kurang lebihnya sekian penjelasan materi LK2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.